Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat RPK semuanya dimanapun Sobat RPK berada. Dan sore hari ini kembali lagi bersama saya Dea dengan program spesial kita pada sore hari ini yaitu Bincang KTNA. Dan kenapa program ini spesial? Ayo Sobat RPK ada yang tahu? Sore hari ini spesial karena tahun ini Kutai Kartanegara menjadi tuan rumah dalam rembuk KTNA atau Kontak Tani Nelayan Andalan dan juga Expo KTNA Nasional tahun 2025. Dan saat ini saya tentunya tidak sendirian, saya bersama Bapak Insinyur Haji Muhammad Taufik selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan sebagaimana kita ketahui ini Pak, visi Kukar Idaman Terbaik adalah menempatkan pangan, pariwisata, dan ekonomi berkelanjutan sebagai pondasi pembangunan menjadi arah penting untuk memastikan potensi tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata. Dan hal ini juga Pak sejalan dengan program Presiden Republik Indonesia kita yaitu Bapak Prabowo Subianto yakni Astacita yang menekankan pada kemandirian pangan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi daerah. Dan untuk membahas tema kita pada pagi hari ini terkait KTNA Pak, Bapak sebagai Kadis nih Pak, bagaimana melihat peran sektor pangan sebagai pondasi utama dalam mewujudkan visi Kukar Idaman Terbaik dan sejauh mana sektor pertanian telah menjadi penggerak utama kemandirian pangan di Kutai Kartanegara sendiri Pak? Ya, terima kasih Sobat RPK yang saya hormati. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita memulakan kegiatan nasional di Kutai Kartanegara di Kota Tenggarong, kegiatan rembuk nasional dan Expo Nasional KTNA Kalimantan di Kutai Kartanegara ya. Nah, bicara tentang hasil pertanian dan pangan, kebetulan sama-sama nomor 2, Astacita nomor 2, misi nomor 2 juga, misi Kukar Idaman itu dari visi itu ada misi nomor 2-nya itu adalah terbaik dalam pengembangan pertanian, pariwisata dan seterusnya itu. Nah, ini sangat strategis dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional yang merupakan juga Astacita nomor 2. Ya. Meskipun Kutai Kartanegara belum menjadi penghasil beras utama di Indonesia, tetapi dalam posisi Kalimantan Timur memiliki peran strategis Kutai Kartanegara ini. Dengan luas baku sawah yang lebih dari 30.000 sebetulnya luas sawahnya, tapi yang betul-betul diusahakan yang luas baku itu 17.000 sekian, lebih sedikit ya. Itu menjadi penopang penghasil beras di Kalimantan Timur yang bisa menyumbang sampai sekarang lebih dari 40% untuk produksi beras Kalimantan Timur. Tentu ini memang ke depan saat ini memang untuk sekali lagi untuk wilayah Indonesia memang belum signifikan, tetapi apalagi Kementerian Pertanian, Pak Mentan menargetkan Kalimantan Timur juga harus mendukung swasembadanya dengan ditargetkan juga tahun 2026 itu bisa swasembada Kalimantan Timur, khususnya dalam beras ya. Karena selain beras juga ada produk-produk pangan lainnya. Dan sebagaimana kita ketahui juga Pak, kan di Kutai Kartanegara sendiri menjadi penyumbang nomor 1 gabah kering giling di Kalimantan Timur ya Pak ya. Betul. Dan itu untuk jumlahnya sendiri dari Kutai Kartanegara ini berapa ratus ton Pak? Ya, kalau di tahun 2024 kemarin ya Kutai Kartanegara menghasilkan sekitar 113.000 ton gabah kering giling. Wow. Kalau dikonversi ke dalam beras itu lebih dari 60.000. Ya, memang kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk kita, kalau dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi per kapita sekitar, kalau menurut standar BP sekitar 113, memang juga belum swasembada. Ya, ini tantangan bagi kita. Nah, tetapi selain beras, ya, beras, Kutai Kartanegara ini juga penyumbang strategis untuk sayuran dan buah-buahan. Ya. Di Kalimantan Timur? Di Kalimantan Timur ya. Luar biasa sekali. Kita punya beberapa sentra sayur-sayuran, ada Tenggarong seberang seterusnya itu. Pasar Sigiri itu adalah dominan daripada Kutai Kartanegara. Tapi memang yang pertama kita adalah bagaimana kita beras tadi, gabah tadi kering giling. Oleh karena itu berbagai program, kegiatan dan langkah-langkah nyata dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun negara.
Baik, dan kemudian apa strategi pemerintah sendiri untuk memastikan pembangunan pangan berjalan dengan prinsip ekonomi keberlanjutan, Pak? Iya, kita di Kutai Kartanegara mengkombinasikan antara program, ya, mengkolaborasikan, mensinergikan program pusat Kementerian Pertanian juga dengan program daerah. Ya. Di Astacita, swasembada pangan itu ada dua Kementerian Pertanian. Itu yang pertama adalah optimasi lahan sawah, ya, optimasi lahan sawah yang dikenal dengan OPLA. Yang kedua, cetak sawah baru atau perluasan sawah. Nah, itu yang nasional. Ini pun di dalam kita juga inheren dengan program baik Kukar Idaman maupun sekarang dilanjutkan dengan Kukar Idaman terbaik, ya. Nah, strateginya itu mengkombinasikan, kemudian Kutai Kartanegara juga memiliki strategi peningkatan produktivitas. Meningkat produktivitas, bagaimana caranya? Adalah meningkatkan luas tanam, ya, luas panen, kemudian juga meningkatkan indeks pertamanan, ya. Nah, itu semua ada intervensinya. Bagaimana meningkatkan luas tanam? Tentu dapat dilakukan dengan percepatan tanam, membuka lahan-lahan yang berai, istilahnya yang lahan tidur yang tadinya sudah sawah, kemudian ditinggal, kemudian didorong kita untuk untuk dibuka kembali. Nah, ini sudah berjalan. Dengan program kolaborasi tadi dari Kementerian Pertanian, kita namanya ada optimasi lahan sawah, ya, di mana di dalamnya ada pembentukan brigade pangan. Itu ada di Kecamatan Marangkayu, ada di Kecamatan Samboja, Kecamatan Anggana, dan di Kelurahan Jahap, Kecamatan Garong. Nah, ini ada beberapa lahan yang selama ini sudah ditidurkan itu didorong kembali dengan intervensi, ada bantuan bibit, ada bantuan bahkan sampai pada bantuan olah lahan, ya, diberikan sehingga bisa tadi yang tidurkan barangkali petani terbatas modal itu bisa dibuka kembali lahannya. Itu jadi beberapa strategi sudah dilaksanakan, akan terus dilaksanakan, ya. Yang terpenting adalah yang pertama bagaimana perbaikan sistem irigasi, ya. Kemudian juga peningkatan produktivitas melalui perbaikan benih saprodi lainnya. Ada input pupuk, kemudian ada saprodi. Nah, salah satu juga faktor yang berperan adalah pupuk. Ya, pupuk ini. Nah, pupuk ada pupuk subsidi, ada pupuk non subsidi. Tapi sampai sekarang petani kita masih mengandalkan dari pupuk subsidi. Ya. Masih dengan pupuk subsidi, ya, Pak? Iya. Jadi alhamdulillah Kementerian Pertanian juga meningkatkan alokasi pupuk subsidi ini. Tinggal bagaimana kami Dinas Pertanian bersama KTNA mendorong kelompok-kelompok tani untuk memanfaatkan skema ini dengan baik. Mulai dari penyusunan rencana definitif kelompok, ada pengajuan RDK melalui aplikasi, ya, karena sekarang tidak bisa lagi manual. Kalau tidak bisa dimasukkan di aplikasi, tidak bisa dikasih pupuk subsidi. Oh, berarti sekarang juga digitalisasi. Digitalisasi, ya. Nah, tapi memang petani kita ada yang tadi petani milenial itu sudah bisa melakukan sendiri. Kemudian ada juga dibantu oleh penyuluh untuk menyusun namanya rencana definitif kelompok RDKK itu disusun oleh mereka, kemudian diketahui oleh penyuluh, baru diinput ke dalam sistem aplikasi itu. Baru dievaluasi, diverifikasi oleh mulai dari kabupaten, provinsi sampai pusat. Benar nggak kelompok tani A ini punya luas lahan sekian, kebutuhan pupuknya sekian, ada NPK-nya, ada ureanya gitu kan. Nah, ini setelah itu semua, kadang-kadang ini kita dorong lagi untuk bagaimana memanfaatkan, menyerap pupuk yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu jadi tantangan itu juga. Berarti peran penyuluh ini bukan hanya untuk membantu proses untuk mendapatkan pupuk dan sebagainya, apakah juga ikut membantu dalam menyuluhkan menanam yang benar seperti itu, Pak? Betul. Istilah pakar penyuluh itu semua yang jatuh pun jatuh jarum pun di tempat dia itu harus tahu dia gitu kan. Mulai dari kalau dulu penyuluh itu inovasi teknologi. Ya. Tentang apa kebutuhan mengajukan proposal data pun enggak dulu. Sekarang semua bermain dengan data, kemudian penyusunan proposal, kemudian pendampingan, bagaimana meningkatkan pengetahuan dan seterusnya itu. Jadi semakin tinggi tuntutan terhadap peran dari penyuluh di lapangan itu. Dan bagaimana peran Gapokta dan PKWT sendiri juga pada dalam penanganan swasembada ini, Pak? Ya, lembaga petani itu memang yang pertama adalah
kelompok tani, kemudian terhimpun dalam Gapotan, kemudian yang baru lagi ini ada Brigade Pangan. Ya. Kemudian dari asosia itu berkumpul terdiri asosiasi KTNA, ada, jadi KTNA itu menaungi kelompok-kelompok tani itu istilahnya, menaungi petani ya. Tapi yang bergerak di lapangan adalah tadi kelompok tani, gabungan kelompok tani, kemudian KTNA. Nah, di kepengurusan maupun keanggotaan KTNA kita maupun ke kelompok wanita tani kita itu murni semua teman-teman yang pelaku-pelaku di lapangan. Jadi ada yang dari pengurus kelompok tani menjadi pengurus Gapoktan, pengurus KTNA. Jadi kita berusaha mematchkan, mengkonekkan antara penyuluh, kemudian KTNA, ada KWT juga di sana, dengan kelompok sasaran yang dibina adalah kelompok tani, ada Gapoktan, dan terakhirnya adalah Brigade Pangan. Brigade Pangan ini yang baru terbentuk. Yang baru mulai tahun 2025 ini, Brigade Pangan ini. Dan mengapa dibentuk Brigade Pangan sendiri, Pak? Nah, ini memang Brigade Pangan ini kebijakan dari Kementerian Pertanian, suatu lembaga petani yang mengkorporasikan seluruh rantai kegiatan, rantai pasok mulai dari hulu sampai hilir di kegiatan on farm budidaya maupun off farmnya di luar budidayanya. Nah, itu dikorporasikan oleh Brigade Pangan ini. Jadi bagaimana dia punya manajer, kemudian ada anggotanya, itu diharapkan itu memang kriterianya itu adalah petani-petani muda. Petani muda yang diharapkan juga minded dengan teknologi informasi, teknologi digital. Jadi mulai dari olah tanah, ya, kemudian penanganan hama, pemeliharaan tanaman, sampai kepada panen, penjualan, berurusan dengan bulog, itu adalah konsepnya adalah dengan Brigade Pangan itu. Ya. Hanya saja sampai sekarang memang ada masih kita perlu fasilitasi dorong karena Brigade Pangan ini lembaga baru, aspek permodalannya masih lemah, kemudian juga kemampuan manajerial dan administrasinya juga masih kurang. Nah, di sini ditunjuk ada namanya penyuluh pendamping. Ada penyuluh pendamping khusus Brigade Pangan. Jadi belum semua kita bentuk. Brigade Pangan ini adanya di lokasi-lokasi optimasi lahan tadi. Ada di Marangkayu, ada di Anggana, kemudian Samboja, dan di Jahap. Itu ditunjuk. Ya, mereka dapat reward apabila kerjanya bagus, diperhatikan, dia dapat reward Kementerian Pertanian dari pusat. Ya. Dan tadi kan Bapak ada menyinggung tentang petani muda, dan bagaimana kondisi petani muda di Kukar saat ini, Pak? Apakah banyak atau memang saat ini sedang berkembang, Pak? Iya, memang dalam 5 tahun terakhir ini salah satu program dedikasi dulu kan di kawasan itu adalah penumbuh kembangkan petani-petani muda, petani milenial. Ya. Jadi terminologi petani muda itu adalah petani yang umurnya 18 sampai 39 tahun. Di dalamnya ada yang main di teknologi informasi, teknologi digital. Nah, itu yang masuk kriteria petani milenial. Nah, itu sudah dilakukan dan akan ke depan tahun ini pun kita lakukan. Ya, itu bagian daripada menjawab tantangan bagaimana sumber daya petani di Indonesia, khususnya di Kota Kartanegara sudah menurun, bahkan angka statistik lebih dari 30%. Nah, itu bagian. Tetapi petani milenial ini tentu tidak bisa tumbuh apabila dia tidak punya daya tarik, kan gitu ya. Iya, betul. Nah, titik kuncinya atau kata kuncinya penumbuhan petani milenial adalah transformasi teknologi seperti yang menjadi yang menjadi tema dari Rembuk dan Expo ini. Transformasi teknologi pertanian menuju swadaya. Jadi alhamdulillah sekarang contohnya besok kita akan demonstrasikan bagaimana mengolah sawah bukan traktor roda 2 lagi, lebih canggih lagi dia. Gimana jadi itu, 1 jam namanya. Gimana mungkin bisa diceritakan biar sobat RPK juga ada bayangan ini, Pak? Jadi kalau selama ini kan kita sudah sangat populer dengan traktor roda 2, ya TR2 atau hand traktor istilah orang Vietnam ini kan. Nah, itu dalam satu traktor kemampuannya hanya sekitar 10 ataupun paling lama 20 hektar. Nah, tetapi memang biayanya juga BBM-nya juga relatif kecil dioperasikan. Nah, ini ada teknologi lagi, ada traktor roda 4. Tapi traktor roda 4 pun tidak begitu pas di lokasi-lokasi yang lumpurnya agak dalam gitu kan. Nah, ini ada namanya rotavator ataupun rotavator, bukan kultivator, rotavator ya, mesin bajak
yang bannya model ban traktor. Jadi dia tidak bisa tenggelam itu nih. Jadi dalam satu hari, dalam 1 jam dia berlipat-lipat bisa mengolah ya dengan operator 1 orang. Ya, jadi yang namanya petani milenial tadi mungkin tinggal nunjuk dari pematang aja lagi, tidak lagi apa namanya, kalau dengan traktor roda 2 kan masih dia harus mengumpulkan ini, mengumpulkan sisa-sisa ini. Nah, kemudian itu dari sisi penyiapan lahan ya. Kemudian yang tanam juga sekarang sudah kita ada mesin tanam, tapi tidak semua juga sesuai untuk lokasi tertentu. Nah, Kutai Kartanegara salah satunya kita strategi adalah ada mesin tanam yang semi mekanis ya. Ini juga sedang kita cobakan di beberapa lokasi. Apabila itu pas, maka nanti kita akan pemerintah daerah berkomitmen untuk mengadakan lebih banyak lagi. Masuk lagi ke perawatan tanaman, sudah menggunakan apa namanya drone untuk penyemprotan hama. Kemudian ada juga untuk pemupukan cair yang menggunakan drone ya. Bagi yang menggunakan sistem tanam itu tabela atau tebar, itu juga bisa menggunakan drone dengan ada seedernya, yang ada bibit padi bisa masuk situ baru disebar dari atas ya. Itu yang tanam langsung begitu ya. Nah, tapi memang tanam langsung ini sedikit lebih rendah produktivitasnya daripada yang tanam legowo yang biasa itu. Ya. Nah, jadi kata kuncinya sekali lagi untuk petani milenial ini, saya kira semua daerah-daerah juga begitu mendorong dan menumbuhkan. Nah, baru-baru ini juga kita memberi bantuan terhadap beberapa petani milenial ya. Meskipun petani milenial ini dia memang repotnya itu tergabung dalam suatu kelompok tani. Nah, tapi belakangan ini juga beberapa kelompok sudah terbentuk kelompok khusus petani milenial. Khusus petani milenial. Luar biasa. Jadi itu juga yang membuat kita lebih terfokus pembinaannya apabila mereka satu kelompok itu beranggotakan taruhlah 10 orang. 10 orang itu dia umurnya muda-muda, kemudian main ini semua anunya Kak. Ya, termasuk menjual produknya. Dan untuk kelompok petani muda tadi itu Pak, apakah yang ditanam itu padi saja atau ada sayuran juga Pak? Memang sejauh ini petani milenial di kita itu lebih banyak bermain di sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Masih kurang yang bermain di padi ya. Ya, mereka bermain di ada hidroponik, kemudian greenhouse, beberapa teknologi greenhouse itu dikelola petani, ada di Jonggon, ada di Samboja, itu petani-petani muda yang ngelola. Kebanyakan mereka masih bermain di sektor hortikultura ya. Luar biasa sekali. Dan kita beralih topik sedikit mungkin sering dengan pembahasan KTNA, dan KTNA tahun ini kan diselenggarakan di Kutai Kartanegara. Mengapa akhirnya dipilih Kutai Kartanegara sendiri Pak? Iya, tahun lalu Ketua KTNA kita hadir di Bali, memimpin rombongan di Bali di Tanah Lot ya, Kabupaten Tabanan ya. Jadi spontanitas tahun lalu itu dari KTNA provinsi mengusulkan kepada KTNA pusat supaya Kalimantan Timur menjadi tuan rumah untuk tahun 2025. Dan pada saat itu juga panitia KTNA pusat menampung dan mengiyakan itu namanya. Kemudian kita tindak lanjuti, meskipun waktu itu proses penganggaran sudah lewat ya. Nah, tapi kita masih saya sempat juga waktu itu, gimana nih anggaran sudah lewat kok ditunjuk tuan rumah, itu biayanya juga cukup cukup besar gitu kan ya. Tapi atas arahan Bupati yang juga sekaligus Ketua KTNA, beliau bilang nanti kita coba berkolaborasi kebersamaan, tidak semua ditanggung oleh pemerintah daerah ya. Ada pusat nanti, ada swasta yang alhamdulillah ya. Kemudian intensifnya itu memang ada yang jelas dasarnya itu hasil rembuk utama, ini rembuk utama namanya ya. Rembuk utama KTNA tahun 2024 di Bali. Itu menetapkan siapa tuan rumah berikutnya. Nanti besok juga hari Sabtu nanti akan ditetapkan tuan rumah untuk tahun 2026. Dari rembuk di Green LT nanti hari Sabtu itu akan ditetapkan tahun 2026 itu siapa tuan rumahnya. Kemudian ini persiapan untuk tahun depan Pekan Tani Nasional di Penas KTNA di Gorontalo. Nah,
Kemudian barangkali ya apa namanya KTNA Pusat melihat Kutai Kartanegara cukup komitmen selama ini, berhasil dalam melaksanakan PENAS dulu tahun 2011, kemudian juga potensi yang besar terhadap pertanian, dan lebih lagi adalah tadi kaitan kedekatan dengan IKN itu yang menjadi salah satu pertimbangan KTNA Pusat menunjuk dan memutuskan Kutai Kartanegara untuk menjadi tuan rumah tahun ini. Luar biasa sekali, berarti ada daya tarik tersendiri dari Kutai Kartanegara Pak ya terhadap di Indonesia ini Pak. Betul. Dan tema tahun ini kan transformasi teknologi dalam mendukung swasembada pangan sendiri Pak. Itu bagaimana tanggapan Bapak sendiri? Iya, tema tahun ini tadi saya bilang relevan dengan bagaimana menuju swasembada itu yang tidak lagi mengandalkan pertanian tradisional. Yang kedua tadi kita berkomitmen untuk menumbuhkan petani milenial yang kata kuncinya adalah bagaimana teknologi pertanian bisa diterapkan, transformasi. Nah memang transformasi teknologi ini sudah berlangsung juga beberapa tahun terakhir ini kan ya. Tetapi semakin kesini semakin canggih. Oleh karena itu dalam kaitan dengan transformasi teknologi ini maka juga di arena Expo ini nanti akan ada stand-stand yang mempromosikan dan menjual produk-produk teknologi yang untuk bisa di bidang pertanian. Salah satu waktu itu yang ini bahkan mudah-mudahan besok itu ada traktor terapung lagi. Traktor terapung yang di Bali waktu itu sampai tertarik ini. Itu untuk lahan-lahan kita kan banyak yang dalam lumpurnya ya. Nah itu traktor roda 2 itu maupun rotavator ini bisa tenggelam. Ini ada traktor roda 2, kemarin ada beberapa kelompok dari daerah pesisir, ada Marangkayu, ada Anggana, menyampaikan pada Ketua KTNA maupun Pak Bupati, mudah-mudahan Pemda bisa memfasilitasi ini traktor terapung ini. Jadi model traktor amfibi gitu dia. Nah ini tahun lalu dipamerkan di Bali ya. Nah, mudah-mudahan ini juga besok ada anunya. Nah itu jadi peran transformasi teknologi khususnya teknologi pertanian dalam mendukung swasembada pangan ini semakin strategis, semakin besar. Luar biasa sekali. Dan tidak saja alat mesin pertanian, tetapi transfer teknologi itu benih, kemudian pupuk yang tepat, itu bagian dari juga transformasi teknologi pertanian. Luar biasa sekali. Dan mungkin terakhir Pak, pesan dan harapan Bapak terkait rembuk utama dan Expo KTNA Nasional 2025 ini Pak. Iya. Pertama kepada masyarakat Kutai Kartanegara, mari kita mendukung ini, mensukseskan ini. Kami sudah berdiskusi panjang bahwa kegiatan ini tidak tergolong dalam kegiatan hura-hura. Ya, itu kami sudah berdiskusi panjang. Apalagi kemarin ada demo ini. Kegiatan ini adalah untuk bagaimana menumbuhkan semangat petani dari seluruh Indonesia ini. Apabila petani ini tidak semangat, loyo, maka swasembada pangan nasional terancam kan gitu ya. Yang kedua khusus petani dan nelayan, bil khusus anggota dan pengurus KTNA, mari kita manfaatkan momen ini, event ini dengan sebaik-baiknya untuk saling menukar informasi, saling belajar, saling membuat jejaring. Itu juga yang penting, membuat jejaring supaya nanti kami ini punya beras ini loh, kami punya beras ini, kami punya ini, melon ini, nanti sampean Samarinda bisa nggak? Di mana pasarnya? Bertukar informasi ya Pak? Iya, bertukar informasi. Kemudian juga gabah kami ini agak kesulitan menjualnya. Nanti ada Bulog, ada Bank Indonesia juga yang bisa memfasilitasi gitu kan ya. Jadi membuat jejaring. Nah, kemudian dari jajaran kami, jajaran pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tentu saja wajib untuk mensukseskan kegiatan ini karena ini bagian daripada upaya kita juga mewujudkan misi yang kedua itu terbaik dalam pengembangan pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Taufik sudah menyempatkan waktunya buat berkunjung di RPK. Mungkin bisa menyapa sahabat RPK Pak. Ya, alhamdulillah sahabat RPK sehat semua Selamat ikut terus siaran RPK. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari literasi kita untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta mendukung pengembangan pertanian di Kutai Kartanegara. Baik, terima kasih Pak. Dan Sobat RPK semuanya tetap di RPK 100.6 FM dan nanti kita akan lanjut live streaming
bersama host selanjutnya, dan tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Selamat datang di jantung Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara. Bumi yang kaya budaya, subur tanahnya, dan hangat sambutannya. Siap menyambut kehadiran para petani dan nelayan terbaik dari seluruh Indonesia. Pada 19 hingga 22 September 2025, Kutai Kartanegara menjadi tuan rumah Rembuk Utama KTNA 2025, ajang silaturahmi, berbagi gagasan, dan merajut kekuatan untuk masa depan pertanian dan perikanan yang tangguh dan berkelanjutan. Selamat datang di Rembuk Utama KTNA 2025 Kutai Kartanegara. Untuk petani maju, nelayan sejahtera, dan Indonesia yang berdaulat pangan. Selamat datang di jantung Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara. Bumi yang kaya budaya, subur tanahnya, dan hangat sambutannya. Siap menyambut kehadiran para petani dan nelayan terbaik dari seluruh Indonesia. Pada 19 hingga 22 September 2025, Kutai Kartanegara menjadi tuan rumah Rembuk Utama KTNA 2025, ajang silaturahmi, berbagi gagasan, dan merajut kekuatan untuk masa depan pertanian dan perikanan yang tangguh dan berkelanjutan. Selamat datang di Rembuk Utama KTNA 2025 Kutai Kartanegara. Untuk petani maju, nelayan sejahtera, dan Indonesia yang berdaulat pangan. Selamat datang di jantung Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara. Bumi yang kaya budaya, subur tanahnya, dan hangat sambutannya. Siap menyambut kehadiran para petani dan nelayan terbaik dari seluruh Indonesia. Pada 19 hingga 22 September 2025, Kutai Kartanegara menjadi tuan rumah Rembuk Utama KTNA 2025, ajang silaturahmi, berbagi gagasan, dan merajut kekuatan untuk masa depan pertanian dan perikanan yang tangguh dan berkelanjutan. Selamat datang di Rembuk Utama KTNA 2025 Kutai Kartanegara. Untuk petani maju, nelayan sejahtera, dan Indonesia yang berdaulat pangan. Selamat datang di jantung Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara. Bumi yang kaya budaya, subur tanahnya, dan hangat sambutannya. Siap menyambut kehadiran para petani dan nelayan terbaik dari seluruh Indonesia. Pada 19 hingga 22 September 2025, Kutai Kartanegara menjadi tuan rumah Rembuk Utama KTNA 2025, ajang silaturahmi, berbagi gagasan, dan merajut kekuatan untuk masa depan pertanian dan perikanan yang tangguh dan berkelanjutan. Selamat datang di Rembuk Utama KTNA 2025 Kutai Kartanegara. Untuk petani maju, nelayan sejahtera, dan Indonesia yang berdaulat pangan. Selamat datang di jantung Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara. Bumi yang kaya budaya, subur tanahnya, dan hangat sambutannya. Siap menyambut kehadiran para petani dan nelayan terbaik dari seluruh Indonesia. Pada 19 hingga 22 September. Hai Sobat Kutai Kartanegara, ada kabar gembira nih buat kita semua. Betul banget, karena mulai tanggal 19 sampai 22 September 2025 bakal digelar Rembuk Utama KTNA tahun 2025 di halaman kantor Bupati Kutai Kartanegara. Wah, keren! Ini jadi ajang besar para petani, nelayan, dan pelaku usaha di bidang pertanian serta perikanan untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Iya dong, yuk kita dukung bersama supaya petani dan nelayan kita semakin maju, mandiri, dan modern. Jangan lupa ya. Selamat datang di jantung Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara. Bumi yang kaya budaya, subur tanahnya, dan hangat sambutannya. Siap menyambut kehadiran para petani dan nelayan terbaik dari seluruh Indonesia.
Pada 19 hingga 22 September 2025, Kutai Kartanegara menjadi tuan rumah Rembuk Utama KTNA 2025, ajang silaturahmi, berbagi gagasan, dan merajut kekuatan untuk masa depan pertanian dan perikanan yang tangguh dan berkelanjutan. Selamat datang di Rembuk Utama KTNA 2025 Kutai Kartanegara. Untuk petani maju, nelayan sejahtera, dan Indonesia yang berdaulat pangan. Selamat datang di jantung Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara. Bumi yang kaya budaya, subur tanahnya, dan hangat sambutannya. Siap menyambut kehadiran para petani dan nelayan terbaik dari seluruh Indonesia. Pada 19 hingga 22 September 2025, Kutai Kartanegara menjadi tuan rumah Rembuk Utama KTNA 2025, ajang silaturahmi, berbagi gagasan, dan merajut kekuatan untuk masa depan pertanian dan perikanan yang tangguh dan berkelanjutan. Selamat datang di Rembuk Utama KTNA 2025 Kutai Kartanegara. Untuk petani maju, nelayan sejahtera, dan Indonesia yang berdaulat pangan. Selamat datang di jantung Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara. Bumi yang kaya budaya, subur tanahnya, dan hangat sambutannya. Siap menyambut kehadiran para petani dan nelayan terbaik dari seluruh Indonesia. Pada 19 hingga 22 September 2025, Kutai Kartanegara menjadi tuan rumah Rembuk Utama KTNA 2025, ajang silaturahmi, berbagi gagasan, dan merajut kekuatan untuk masa depan pertanian dan perikanan yang tangguh dan berkelanjutan. Selamat datang di Rembuk Utama KTNA 2025 Kutai Kartanegara. Untuk petani maju, nelayan sejahtera, dan Indonesia yang berdaulat pangan. Selamat datang di jantung Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara. Bumi yang kaya budaya, subur tanahnya, dan hangat sambutannya. Siap menyambut kehadiran para petani dan nelayan terbaik dari seluruh Indonesia. Pada 19 hingga 22 September 2025, Kutai Kartanegara menjadi tuan rumah Rembuk Utama KTNA 2025, ajang silaturahmi, berbagi gagasan, dan merajut kekuatan untuk masa depan pertanian dan perikanan yang tangguh dan berkelanjutan. Selamat datang di Rembuk Utama KTNA. Selamat sore Sobat RPK semuanya, kembali lagi bersama saya Dea, tentunya di sini di halaman parkir kantor Gubernur kantor Bupati Kutai Kartanegara. Maaf Sobat RPK semuanya. Dan saat ini saya tidak sendiri Sobat RPK, saya sedang bersama Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kutai Kartanegara, yaitu Bapak Dr. Andes Edi Damansyah MSI. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak sore ini Pak? Alhamdulillah baik, cuman habis hujan di Tenggarong. Iya, dan ini kan sebelum acara utama Rembuk Utama KTNA ini Pak, mungkin bisa kita menyapa Sobat RPK dahulu. Mungkin bagaimana KTNA menilai kontribusi petani dan nelayan dalam mendukung visi Kukar Idaman terbaik untuk saat ini Pak? Ya, sahabat RPK, warga masyarakat Kutai Kartanegara, terutama sahabat petani, nelayan, peternak. Ya. Hari ini di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dimulai rangkaian kegiatan Rembuk dan Expo KTNA Nasional tahun 2025. Jadi Mbak Dea, kalau nanya bagaimana kontribusi para petani nelayan terhadap program pertanian di Kutai Kartanegara, itu sangat besar sekali kontribusi, sangat besar sekali hasil yang sudah diberikan oleh para petani, para nelayan, para peternak yang ada di Kutai Kartanegara. Kalau dilihat dari angka-angka statistik sebagai indikator, lebih kurang 42% beras kebutuhan Kalimantan Timur itu dari Kutai Kartanegara. Begitu pula kalau dilihat dari
kebutuhan ikan dari sektor perikanan. Iya. Kalau mau tahu bahwa TPI yang ada di Selili di Samarinda itu Iya. semua ikannya dari Kutai Kartanegara. Ada yang dari Anggana di Delta Mahakam, ada yang dari zona Ulu di beberapa danau. Luar biasa. Nah, begitu pula yang terkait dengan pertanian hortik, Iya. sayur, menyayur, jambu, kebutuhan pokok. Jadi kalau ditanya kontribusinya sudah sangat besar, Iya. tentunya ini dicapai berkat kerjasama yang baik KTNA Kutai Kartanegara bersama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Iya, luar biasa sekali. Dan kemudian terkait pelaksanaan KTNA ini kan Pak mengusung tema transformasi teknologi dalam mendukung swasembada pangan. Sebenarnya apa yang ingin digaungkan dan disampaikan kepada masyarakat sendiri Pak? Ya, jadi Pak, dia kegiatan ini nasional sifatnya. Iya. Jadi sudah ada sekitar 1.300 sekian petani nelayan yang berada di Kutai Kartanegara pada hari ini yang berasal dari provinsi, kabupaten, kota se-Nusantara. Jadi memang kegiatan ini ada dua. Yang pertama rembuk dan expo. Iya. Jadi rembuk ini merupakan tradisi yang ada di KTNA. Iya. Rembuk dalam rangka menyusun program kegiatan, rembuk dalam rangka mengevaluasi apa bagaimana yang harus dilakukan. Karena KTNA ini merupakan wadah berhimpunnya para petani, para nelayan, para peternak. Nah, jadi memang rembuk dan expo tahun 2025 ini memang sesuai tema yang diberikan, kita melakukan transformasi. Iya. Kalau selama ini pembangunan pertanian itu, khususnya kita di Kutai Kartanegara, itu lebih dominan dengan cara-cara tradisional. Iya. Nah, jadi ini dilakukan transformasi karena hari ini sudah era teknologi dan digitalisasi, Iya. sehingga nanti transformasi bahwa pertanian ini harus berbasis kepada teknologi, manajemen, dan peralatannya. Peralatan. Dan terkait petani muda sendiri Pak, bagaimana di Kukar ini Pak? Ya, jadi terkait memang salah satu peran kami di KTNA bersama Gapoktan kelompok tani ini, bagaimana memberikan sosialisasi, memberikan informasi, termasuk RPK sendiri. Nanti sebentar kami akan ber-MOU dengan RPK untuk memberikan informasi, mengedukasi generasi muda. Akan disampaikan bahwa sektor pertanian dalam arti luas ini peluangnya sangat besar. Iya. Sektor pertanian dalam arti luas tuh hari ini sudah identik dengan manajemen dan teknologi. Iya. Nah, kalau sudah bicara manajemen dan teknologi, anak muda lah yang Iya. menguasai ini. Tapi terus berkembang, berproses. Hari ini kalau dicatat mungkin ada sekitar 500 orang yang terdiri beberapa kelompok petani milenial anak muda di Kutai Kartanegara itu existingnya sudah beraktivitas dan sudah memberikan hasil. Memang tantangan kita bahwa memberikan informasi, membuka wawasan, jangan sampai lagi stigma bahwa pertanian itu identik dengan lumpur-lumpur dengan basa-basa. Iya. Buang stigma itu, bahwa pertanian sekali lagi saya garis bawahi sudah identik dengan manajemen dan teknologi. Anak muda lah yang ambil bagian di sektor ini. Dan itu apakah hanya di pertanian saja, apakah di sektor perikanan termasuk nelayan, adakah juga anak muda Pak untuk di Kutai Kartanegara sendiri Pak? Ya, semua ada anak muda karena kerja bersama KTNA dengan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah Kutai Kartanegara punya program pendidikan pelatihan. Jadi kami menyediakan SDM-nya dari KTNA dan Gapoktan kelompok tani. Ada pelatihan, kalau di sektor perikanan itu ada pelatihan bagaimana membudidayakan ikan di kolam terpal. Ada. Iya. Misalkan kalau sektor peternakan, bagaimana cara beternak ayam telur. Iya. Itu semua diberikan pendidikan pelatihan, diberikan bantuan, dan kita berikan akses permodalannya. Karena di Bangkal Timtara itu ada kredit Kukar Idaman yang tanpa bunga memang untuk para petani dan nelayan.
Baik, luar biasa sekali. Dan kemudian apa harapan KTNA Pak terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan agar sejalan dengan Asta Cita sendiri, Pak? Ya, jadi kalau harapan kami KTNA ini, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tetap konsisten. Iya. Konsisten karena program ketahanan pangan sudah ditetapkan di dalam RPJMD, baik kebijakan secara nasional maupun lokal Kutai Kartanegara. Kami KTNA ini salah satu dari mitra pemerintah kabupaten. Saya memastikan bahwa KTNA ini akan menjadi mitra sungguh-sungguh. Kenapa? Karena anggota KTNA ini adalah para petani, nelayan, peternak. Profesi ini sudah ditekuni turun-menurun. Profesi ini menjadi punggung ekonomi keluarga. Jadi dengan kolaborasi yang baik, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama kami KTNA Kutai Kartanegara, insya Allah pembangunan pertanian dalam arti luas, program pangan di Kutai Kartanegara itu pasti akan memberikan dampak yang sangat besar, baik bagi masyarakat Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, bahkan secara nasional. Luar biasa sekali. Dan kemudian bagaimana KTNA berperan dalam mendorong sinergi antara pangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif lokal sendiri, Pak? Nah, jadi kami KTNA terus berupaya bagaimana tadi sektor generasi muda, pemuda tani, terus berkembang di bidang pertanian dalam arti luas. Karena memang ada beberapa titik kawasan-kawasan pertanian itu juga disinergikan dengan pengembangan pariwisata, destinasi wisata. Misalkan ada titik-titik sawah, kalau Kecamatan Luakulu itu ada Desa Sumbersari di sana. Sana ada kawasan pertanian hortik, ada sawah-sawah. Itu juga kalau anak-anak muda datang sana ada selfie, ada embung di sana. Terus ada, kalau tahu kan ada bukit-bukit biru di sana, Gunung Bukit Biru kan, di bawahnya ada embung. Nah, itu juga bagian dari pengembangan kawasan pertaniannya juga bisa terbangun, tetapi juga menjadi destinasi wisata. Terus dari bagaimana produk pertanian ini bisa juga terkelola oleh kelompok komunitas UMKM-nya. Misalkan ada produk pertanian seperti singkong, contoh dibikin keripik, itu kan ada pelatihannya. Semua dikelola oleh para pelaku usaha mikro kecil yang ada di Kutai Kartanegara. Dan kemudian mungkin terakhir Pak, harapan untuk petani dan nelayan di Kutai Kartanegara sendiri, Pak? Ya, harapan saya bahwa para petani nelayan di Kutai Kartanegara tetap semangat, tekuni profesi ini dengan baik, dan kami KTNA saya memastikan akan terus menjalankan fungsi ini dengan baik, karena di antara beberapa fungsi KTNA itu bagaimana meningkatkan kapasitas para petani, bagaimana menghubungkan antara kepentingan para petani, nelayan, peternak dengan program pemerintah kabupaten, melakukan pembinaan dan edukasi seperti itu. Jadi saya konsisten beserta seluruh jajaran kami pengurus KTNA Kutai Kartanegara. Baik, terakhir sekali lagi Pak, untuk harapan pelaksanaan Rembuk Utama KTNA dan Expo Nasional 2025 ini, Pak. Ya, karena ini dilaksanakan mulai hari ini, hari Jumat sampai 22 September. Saya berharap nanti panitia dan seluruh yang terlibat dalam rangkaian kegiatan ini, terutama kan acara intinya adalah rembuk. Sudah beberapa titik sudah kita tetapkan, laksanakan dengan baik. Yang paling saya tekankan, kita akan menjadi tuan rumah yang bisa meninggalkan kesan yang baik, pelaksanaannya sukses, dan pesertanya Indonesia Nusantara, mereka punya kenangan-kenangan catatan sendiri. Karena kan harapan saya terkait dengan rembuk ini, juga kita bisa mempromosikan keunggulan-keunggulan Kutai Kartanegara. Jadi saya selalu sampaikan,
jelajahi Nusantara, singgahi Kutai Kartanegara. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Edi Damansyah sudah berkenan menyapa Sobat RPK di rumah, Pak. Dan semoga Rembuk Utama dan Expo KTNA Nasional 2025 di Kutai Kartanegara dapat membawa manfaat nyata bagi petani dan nelayan, memperkuat ketahanan pangan serta menjadikan Kutai Kartanegara semakin berperan penting dalam mendukung kemandirian pangan Indonesia. Dan terima kasih Sobat RPK. Dan kita lanjut di live streaming dalam pembukaan KTNA pada sore hari ini. Tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu.